Jadi biasa gue akan mulai hari gue sekitar jam 8. Di jam 8 ini gue set waktu 1 jam untuk set goals untuk hari itu, juga untuk ngatur meeting schedule gue, juga untuk prepare bahan meeting untuk hari itu. Nah, jam 9, gue akan mulai yang dinamakan dengan daily stand-up. Ini daily stand-up ini lumayan umum di tech company, di mana kita internal meeting dengan tim-tim kita sendiri, tapi meetingnya berdiri. Karena berdiri, karena biar kita update-nya cepat, dan juga make quick decisions only for the day, gitu. Jadi buat hari itu aja. Gue kasih waktu 1 jam, karena gue pegang beberapa tim, jadi mungkin biasanya ada 3 atau 4 daily stand-up yang perlu gue ikutin. Dan di jam 10-nya, ini gue kerja bareng engineering teams. Kalau kalian familiar dengan Agile Principles, kita punya namanya sprint planning. Sprint planning ini di mana nanti PM-nya akan membantu tim tech-nya, tim engineering-nya untuk masukin task-task development apa aja sih yang harus dikerjain oleh mereka, sekaligus juga mengklarifikasi misalnya ada requirement dari produk yang kurang jelas, dan juga harus memprioritize untuk timeline-nya kapan sih mereka harus menyelesaikan dan deliver produk ini gitu. Nah, di jam 12, ini adalah jam favorit gue, jam makan siang. Dan biasanya untuk WFH ini juga gue sempat tidur-tidur sebentar, power nap, biar energinya kumpul lagi. Dan jam 1, ada UI UX review sama designers gue. Buat yang belum familiar apa itu UI UX itu adalah user interface dan user experience. Jadi biasanya untuk mendevelop sebuah fitur atau sebuah produk, kita perlu mockup desainnya. Dan mockup design ini bukan cuma mockup design biasa, tapi harus juga menjelaskan dengan detail semua tampilannya, semua warnanya, semua tombol-tombol, dan juga ekspektasi ketika seseorang memencet tombol itu akan diarahkan kemana. Jadi itu semua ada dibungkus dalam yang kita sebut dengan UI UX reviews. Jujur ini salah satu bagian terfavorit gue sebagai seorang PM, karena gue bisa kerjakan desain-desain yang keren dan juga lihat desain-desain yang luar biasa mantap gitu. Di jam 3, sebagai seorang PM, biasanya gue nggak bisa kabur dari alignment meetings, khususnya apalagi di perusahaan sebesar Tokopedia, di mana lo mau bikin changes fitur sedikit aja tuh butuh kerja bareng banyak stakeholders gitu. Jadi biasanya gue ada set waktu juga untuk gue align dengan tim-tim lain, biar semua timeline-nya bekerja sama dengan baik gitu. Nah, di jam 4, ini waktu yang sangat-sangat penting buat gue. Jadi gue selalu ada mungkin 1 atau 2 jam perharinya gue set waktu untuk diri gue sendiri. Kenapa? Karena tugas seorang PM adalah generating solutions, understanding problems. Kalau kita nggak ada waktu mikir, ujung-ujungnya produk kita nggak akan develop ke arah mana-mana gitu. Jadi ini adalah waktu gue untuk berpikir, waktu gue untuk research, dan menuliskan semua ide gue ke dalam sebuah PRD, atau yang disebut dengan Product Requirement Document. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya hampir 50% pekerjaan gue itu nulis sih. Jadi kalau kalian nggak suka nulis, mungkin boleh pikir-pikir lagi apakah PM ini cocok apa enggak buat kalian. Gitu. Nah, dan di jam 6 biasanya gue udah mau menutup hari gue. Gue biasa catch up email, catch up Slack, dan juga lakukan kerjaan-kerjaan yang lain yang mungkin nggak butuh banyak fokus. Jadi itu mungkin hari gue sebagai seorang PM, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi untuk kalau kalian mau tahu. Dan next-nya, karena ini tentang tech recruiting, jadi mungkin gue mau kasih advice sedikit untuk recruitment product manager. Nah, sebelum gue masuk ke dalam slide lagi, gue juga mau membantah misconception kalau mungkin tadi Tessa udah sempat tentu juga, kalau menjadi seorang PM tuh lu harus punya tech background atau lu harus punya consulting background. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena PM itu is a combination of multiple discipline, dari desain, dari tech, dari bisnis, dan skill yang dibutuhin untuk menjadi seorang PM di company A itu mungkin aja berbeda dengan di company B gitu. Contohnya kalau kalian kerja di Facebook, produk kalian ada Instagram yang banyak user facing-nya, mungkin secara desain kalian harus lebih strong. Tapi coba bayangin kalian ada di tempat di mana produknya adalah cyber security. Nggak butuh untuk dari segi desain yang terlalu strong, tapi dari segi tech mungkin harus lebih strong gitu. Jadi ada beda-beda disiplin yang harus kalian punya, dan nggak harus kalian punya tech background ataupun consulting background. Nah, untuk proses recruiting sendiri, ini mungkin not specific to Tokopedia, cuman kebanyakan PM recruiting akan menanyakan 5 hal ini. Yang pertama, basic questions, yaitu kalian harus brush up product management basics. Misalnya mengerti tentang apa itu product life cycle, mengerti tadi tentang Agile Principle, untuk sprint planning dan lain-lainnya, UI, UX. Jadi all the jargons pelajarin dulu, jadi ketika kalian tanya tentang the basic of PM, product management, kalian udah ngerti. Di yang kedua, strategic questions, di sini di mana critical thinking-nya kalian, juga problem solving prosesnya kalian akan dites.
Ini juga kenapa banyak konsultan yang pindah ke PM karena mereka punya critical thinking yang sangat-sangat kuat. Jadi ini contoh pertanyaan adalah misalnya how do you penetrate a business for Tokopedia gitu. Jadi very strategic open-ended questions ini yang harus di-prepare juga. Yang ketiga yaitu design questions. Design mungkin di pikiran kalian kayak oh desain itu sebuah art gitu. Tapi enggak, untuk desain produk bisa gue bilang 80% is principles, good design principles, 20% is art. Ya pastinya kalian perlu tahu warna ini cocok dengan warna itu, tapi yang paling penting adalah dari segi user experience-nya kalian harus lebih paham. Jadi itu yang ketiga yang harus di-prepare. Yang keempat, untuk tech questions, again, kalian nggak perlu bisa coding. Probably some PM yang very technical perlu bisa, tapi in general PM nggak perlu bisa coding. Tapi kalian butuh need to understand how the system works. Jadi mungkin kalau bisa kasih saran, kalian bisa datang ke Google atau datang ke YouTube untuk belajarin aja how you create a web, how you create an app. Yang penting cara kerjanya tahu. Nah, yang terakhir mungkin ini punchline-nya untuk setiap interview di company manapun untuk seorang product manager pasti akan ditanyain tentang hey, how do you improve our product? Gitu. Contohnya misalnya Tokopedia, pasti ada recruiter yang nanya gimana caranya lu improve Tokopedia punya app. Pastiin kalian prepare untuk hal ini dan juga kasih solution yang cukup detail karena ini yang juga bisa membedakan kalian dengan nanti orang-orang lainnya. Mungkin cukup sedikit dulu aja, nanti kita breakout section yang kita bisa lebih ngobrol ya.